Mari berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh nyata memimpin kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami sekali lagi datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di gedung ibadah kita maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kembali Tuhan kumpulkan kita beribadah bersama. A new song, itulah tema kita pada hari ini. Kita akan melihat di dalam Mazmur 149. Kita akan melihat dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bagi Bapak Ibu, ada ayat-ayat yang saya juga tuliskan di slide sehingga nanti kita bisa melihatnya bersama-sama. Kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang singkat ini hanya 9 ayat. Kalau kita perhatikan bisa kita bagi 2 untuk kita memahaminya. Memang bagian pertama sangat lazim bagi kita, tapi nanti bagian kedua mungkin kita agak terkejut membacanya sebagaimana yang kita baca tadi. Bagian pertama saya beri judul People with Song, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita sama-sama melihat bagian ini. Next slide. Di dalam Mazmur ini pemazmur menyerukan agar umat Tuhan memuji Tuhan dengan antusias dan sepenuh hati juga secara spontan dan segar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam gereja Tuhan, apalagi di masa pandemi ini, saya tidak tahu seberapa serius saudara memuji Tuhan. Apalagi yang di rumah ya, sambil masak ya, mungkin sambil melakukan aktivitas yang lain. Tapi saya mau mengajak kita melihat sama-sama bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang benar-benar memuji Tuhan dengan antusias, dengan sepenuh hati, dengan spontan dan juga segar. Karena itu khususkan waktu ibadah.
Kalau saatnya bernyanyi, ya kita bernyanyi. Bapak Ibu, kita tidak menonton ibadah, tetapi kita ikut beribadah. Saya pikir itu yang membedakan bagi setiap kita yang mengenal siapa Tuhan. Mari lihat next slide, ayat pertama. Seruan pemazmur, haleluya. Bapak Ibu bisa perhatikan, nyanyikanlah, ini seruan. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Sing to the Lord a new song. Perhatikan ayat berikutnya. Next slide. Dikatakan biarlah Israel bersuka cita. Saya sengaja buat warnanya untuk Bapak Ibu bisa lihat. Ini mazmur yang mengatakan umat Allah adalah people with song. Orang-orang dengan pujian. Bersuka cita, bersorak-sorak, memuji-muji namanya. Lalu perhatikan dengan tari-tarian, bermazmur, dengan rebana dan kecapi, beria-ria dalam kemuliaan dan bersorak-sorak. Saudara perhatikan bahwa kehidupan umat Allah adalah kehidupan yang memuliakan Allah. Next slide dikatakan pujian kepada Tuhan disemarakkan dengan nyanyian baru, tari-tarian dan instrumen musik. Ada rebana, ada kecapi. Memang di dalam gereja Tuhan tidak semuanya kita gunakan saat ini. Tetapi juga kita tidak bisa menyalahkan yang menggunakan ini. Bahwa inilah gambaran yang diserukan pemazmur. Dengan nyanyian baru, dengan tari-tarian, dan dengan instrumen musik. Apa maksudnya nyanyian baru? Next slide. Satu kalimat dari sebuah pengantar tentang mazmur ini dalam bahasa Inggris mengatakan begini, saya terjemahkan. Perhatikan bahwa memuji Tuhan haruslah sesuatu yang segar, yang fresh. Itulah gambaran istilah new song. Bukan berarti new song adalah selalu lagu baru, harus buat lagu baru. Tidak. Tetapi lagu yang lama dinyanyikan dengan satu penghayatan yang baru. Lagu-lagu yang kembali dinyanyikan dengan melodi-melodi yang baru. Dan sebenarnya nyanyian baru menunjukkan bahwa memuji Allah adalah sebuah hal yang kreatif. Being creative about how we praise God, it's an appropriate response to a creator God. Kalau Allah kita adalah Allah yang pencipta, creator, maka kita umat yang dicipta adalah umat yang kreatif. Maka berikan tempat di dalam ibadah untuk kita menyanyikan bukan hanya lagu-lagu yang lama. Silakan ciptakan lagu-lagu yang baru. Tetapi juga secara kreatif kita bersama-sama menyatakan kemuliaan kepada Allah. Di dalam gereja Protestan, Injili kadang-kadang memang banyak simbol yang hilang ya. Jadi kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Eropa itu ya, itu wisatanya katedral ya. Ada patung, ada lukisan, ada banyak hal simbol. Memang waktu reformasi gereja Protestan cukup takut dengan simbol. Banyak yang dibuang, tinggalnya cuma salib begitu ya. Tapi kalau kita perhatikan bahwa semua ini bisa menjadi satu, bukan kita sembah, tetapi menjadi satu bagian menolong kita memuliakan Allah. Bapak Ibu waktu masuk di katedral yang megah, apa yang kita rasakan? Kayaknya kayak wah, Tuhan ada di sini. Nah itu satu situasi yang dibawa begitu rupa. Sehingga di dalam masa-masa itu banyak sekali hal kreatif yang dibuat untuk menyatakan pengagungan kepada Tuhan. Dan saya pikir dalam gereja Tuhan akhir-akhir ini juga mulai ada beberapa gereja menggunakan tarian, ada yang pakai banner. Saya tidak bilang kita harus ikuti, tetapi mari kita melihat bahwa berbagai upaya untuk menyatakan pujian kepada Allah dengan segar itu jadi bagian yang harusnya ada dalam hidup kita. Tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Next slide.
Apa alasan memuji Tuhan? Saya pikir Bapak Ibu bukan cuma masalah kreatifnya, nanti pakai semua hal, tapi alasannya apa? Di dalam Mazmur ini ada dua alasan. Kenapa umat memuji Tuhan atau diajak memuji Tuhan? Pertama, karena Tuhanlah pencipta mereka. Dan yang kedua, Tuhan berkenan kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Pujian kita lahir dari relasi dengan Tuhan, bukan sekadar informasi. Relasi dengan Tuhan menjadi bagian yang penting. Sehingga pujian itu lahir karena kita kenal siapa yang kita puji. Bapak Ibu, kalau nonton konser anak muda khususnya ya, apa? BTS, ARMY. Itu bisa ada kontak yang begitu rasanya begitu dekat. Disuruh lompat, ikut lompat. Disuruh tangan di atas, ikut tangan di atas. Kenapa? Karena sebenarnya ada relasi di situ. Walaupun yang menarik ya, anak muda merasa dia kenal BTS, tapi BTS nggak kenal dia. Saudara, terlalu banyak fans sehingga tidak banyak yang mereka notice one by one. Tetapi Allah kita, Allah yang bukan hanya kita kenal, tetapi Dia juga mengenal kita. Saya pikir ini yang sangat membedakan dengan semua kepercayaan. Bahwa kita memuji Allah yang kita kenal, tapi yang lebih indah lagi bahwa Dia mengenal kita. Dia berkenan kepada kita. Perhatikan slide berikut. Relasi yang indah dengan Tuhan ini seharusnya ditanggapi dengan memuji-muji Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan dikatakan ketika lagi tidur Bapak Ibu ya. Betapa indahnya relasi itu membuat kita senantiasa cuma satu kerinduan. I want to praise you. I want to sing a new song to you. Apakah Bapak Ibu alami relasi ini? Sehingga relasi ini membuat Bapak Ibu terus rindu. Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau. Yang kedua, yang terakhir. Kalau tadi a people with song, yang kedua a people with sword. Kenapa ini ya? Tiba-tiba bicara pedang. Nah, Bapak Ibu harus mengerti konteks umat Allah pada waktu itu. Next slide. Pujian dalam bagian ini tidaklah terpisah dari sejarah bangsa Israel. Bangsa yang baik permulaan ketika Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Dan bagaimana mereka mengalami Tuhan membebaskan mereka berkali-kali dalam sejarah keselamatan yang mereka alami sebagai bangsa. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, next slide. Lihat ayat-ayat ini ya. Ini apa sebenarnya ya? Seringkali Tuhan memakai Israel menjadi pedang untuk menghakimi bangsa lain yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kembali lagi di sini mau menunjukkan betapa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang adil, Allah yang juga berkarya dalam kehidupan bukan hanya umat Allah, tetapi atas seluruh bangsa. Next slide. Saya menyimpulkan begini Bapak Ibu ya. Kemenangan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel itu kan berarti kekalahan para musuh. Itulah sebabnya bagian ini berisikan seruan pembalasan terhadap bangsa-bangsa yang dahulu telah memusuhi dan menganiaya mereka. Bapak Ibu perhatikan hukuman Tuhan. Next slide. Ayat 7. Membalas kejahatan setimpal. Ayat 9. Membelenggu kuasa kejahatan. Ayat 9 lagi. Melaksanakan penghukuman sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ingat, ini bukan hanya bagi bangsa lain. Kalau Israel pun tidak setia, ini juga bagian yang terjadi pada diri mereka. Jadi waktu Israel di bagian ini mengatakan terpujilah Tuhan yang melakukan pembalasan. Di satu sisi karena mereka mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Next slide. Pembalasan ini bukanlah pembalasan yang bersifat pribadi, melainkan dalam rangka menegakkan keadilan Allah. Istilah pedang bermata dua, inilah yang menjadi alat penghukuman Allah atas mereka.
Pedang bermata dua berarti kiri kanannya sama-sama tajam. Kalau pisau dapur kan cuma salah satu sisi yang tajam ya. Bermata dua maksudnya apa? Jangan pikir, oh pedangnya punya mata dua. Bukan ya. Dua sisinya sama-sama tajam. Itulah istilah pedang bermata dua. Nah Bapak Ibu, kita kan sekarang tidak mengalami peperangan ya. Tapi ada pedang bermata dua? Ada bagi orang percaya. Lihat ayat berikut. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya pikir kehadiran kita di tengah dunia ini, ketika kita melihat berbagai ketidakadilan, kiranya kita umat yang memegang firman Tuhan. Umat yang melalui firman itu kita menyatakan kebenaran Allah. Makanya selalu ada alasan memuji Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan hanya pribadi, bukan hanya dalam gereja, bahkan di luar sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ketika engkau dan saya hadir menyatakan firman, kita tidak menyatakan penghukuman Allah, tapi kita juga menyatakan kasih karunia Allah. Sehingga hari ini kita belajar dua hal ya. Next slide. Nah, kalau digabung, the singing swordsman, pembawa pedang, atau orang yang pakai pedang tapi juga yang bernyanyi. People with song, people with sword. Apa aplikasinya bagi kita? Next slide. Bagi kita, umat Kristen masa kini, Mazmur ini bisa kita pakai untuk memuji Allah. Karena Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita atas dosa. Kita dipanggil untuk terus berusaha hidup saleh dan rendah hati. Sehingga penyanyian baru akan terus bergema dalam hidup kita. Saya rindu umat Allah yang ada dalam gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, marilah terus menikmati karya anugerah Allah yang membuat kita terus menyanyikan pujian kepada Allah. Dan pujian itu sesuatu yang segar, yang mengalir dari pengenalan kita. Bukan cuma kalau MC bilang nyanyi, nyanyi. Tapi banyak orang tidak ngerti apa yang dinyanyikan. Tetapi orang yang mengalami relasi, maka nyanyian baru itu. Kalau saya nyanyi lagu itu lagi, saya sudah kenal lama lagu itu. Tapi terus ada penghayatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau benar-benar hadir menyertai kehidupan. Next slide. Tapi jangan membatasi pujian kepada Tuhan cuma nyanyi, ya. Pujian bagi Tuhan dilakukan umat bukan hanya dengan cara menyanyikan lagu-lagu pujian, tetapi melakukan kehendak Tuhan juga merupakan salah satu wujud pujian kita kepada Tuhan. Jadi harus menyatu. Nyanyinya di gereja baik, ibadah kita bernyanyi dengan baik, tapi juga hidup sehari-hari kita baik. Jangan cuma jadi orang Kristen hari Minggu. Hari Minggu tuh kayaknya kudus banget. Nyanyi sedikit, gitu ya. Hari lain, tanduk keluar. Hari Minggu kudus, hari lain kudis. Di gereja kita kayak pakai bulatan di atas kepala kalau bisa nggak kena tanah. Itu hari Minggu ya. Kepentok, haleluya. Kejedot, maranatha. Semua kalimat-kalimat Alkitab. Hari lain, mungkin kebun binatang yang keluar. Keseharian kita menunjukkan siapa yang kita sembah. Siapa yang kita puji. Hidup seperti apa yang kita persembahkan. Mentaati kehendak Tuhan dalam hidup kita merupakan salah satu cara bagi kita untuk memuji Tuhan. Saya tutup dengan slide terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu apa juga? Salah satu kehendak Tuhan adalah gerejanya, umatnya bersaksi. Karena itu, mari kita juga terus memberitakan Injil keselamatannya. Sehingga
semakin banyak orang yang mendengar karya keselamatan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan yang membebaskan manusia dari dosa. Ini bukan cuma berita bagi gereja kita, tapi ini berita bagi dunia. Dan kiranya ketika setiap orang percaya, mereka pun akhirnya juga bisa menyanyikan mazmur ini, memuliakan Allah. Mazmur ini tidak hanya berhenti bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memuliakan Tuhan, tapi hadirlah membawa Injil Tuhan supaya semakin banyak orang yang mengenal karya Kristus yang membebaskan dari dosa. Dan akhirnya pujian ini terus dinyanyikan oleh semua bangsa. Selamat menghayati pujian, nyanyian baru yang bukan hanya keluar dari mulut kita hari ini, tetapi mulai dalam keseharian kita sebagai umat yang telah ditebus Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mazmur yang singkat tetapi menantang kami untuk terus memuliakan Engkau, menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan yang sudah menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan, bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk terus menyatakan pujian kemuliaan kepadamu. Karena kami adalah orang-orang yang telah Kau cipta dan telah Kau tebus. Engkau berkenan kepada kami dan kami hidup menyaksikan Engkau kepada dunia. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.